Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang di antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencoba dia. Guru, hukum mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Seringkali kita jumpai dalam hidup bersama kita, utamanya bersama dengan tetangga karena yang paling dekat ya. Kalau tidak datang, ada tetangga yang tidak datang dalam rewang ya gawe lah atau kerja bakti, tidak datang. Biasanya diapakan mereka atau dia? Dirasani itu pasti. Apalagi kalau punya gawe, dia tidak datang, lalu biasanya ada hukum alam, hukum masyarakat. Sok nek dek nen duwe gawe, besok kalau keluarga itu punya gawe, terus kita ora arep teko gitu ya. Dan itu lazim. Itu menunjukkan bahwa hidup bersama itu ternyata tidak mudah. Dan lebih dari itu adalah ada pamrih-pamrih tertentu yang kita maui atas tindakan kita. Maka ada istilah do udes, aku memberi supaya juga engkau memberi, entah kapan di kemudian hari. Ono pamrih. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan yang menantang kita, menantang identitas kita, jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Tentang apa? Tentang kasih. Ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat tadi, hukum mana yang tertinggi? Dan jawaban ini sudah kita hafal, ngelotok, ngoyot, bahkan di luar kepala. Apa itu? Hukum yang tertinggi pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akalmu, dan seterusnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu. Maka ketika Yesus bersabda seperti ini untuk kita, idealnya adalah kita sebagai orang Katolik hidupnya seperti itu, ya mengasihi Allah, ya mengasihi sesama. Maka ada dialog-dialog bagi saya yang wajar ketika ada umat bercerita, Romo, keluarga itu cekcok loh Romo, dendamnya luar biasa, gak omong-omongan. Belum ada cerita lagi itu sak lingkungan loh Romo ya, kalau ketemu gak omong-omongan. Lalu ada keterangan embel-embel, padahal Katolik loh Romo, podo-podo Katolik itu kan ya berarti ada standar tertentu tentang kekatolikan kita. Sekali lagi kita ini diingatkan, hidup mengasihi Allah itu tampak dalam mengasihi sesama. Kalau kita rajin ke gereja, mengolah kesalehan kita, mengembangkan hidup rohani kita dengan mengikuti ekaristi, berdevosi, tetapi ternyata itu tidak tampak dalam keseharian kita, sepertinya ada yang keliru. Ada yang keliru. Bukan Allahnya yang keliru, tetapi cara memandang Allah yang keliru sekaligus mengalirkan cara pandang ini dalam hidup sehari-hari. Dan itu pun tidak bisa berarti yang penting aku mengasihi sesamaku,
berbuat keadilan sosial, tapi aku tidak mau untuk ikut ekaristi, berdevosi dan seterusnya, lalu kumpul-kumpul di lingkungan dan seterusnya. Itu juga sama keliru, keduanya serentak. Maka kalau ada orang Katolik rajin ke gereja, rajin berdevosi, tapi hidupnya ternyata membenci, mendendam, yang salah adalah cara beragamanya sekaligus cara berimannya. Masih ada banyak contoh-contoh yang baik, yang kalau lihat hidupnya menampakkan kasih Allah dan sekaligus menunjukkan tindakan-tindakan konkret terhadap kasih kepada sesama. Masih banyak contoh. Maka kita perbaharui iman kita dalam keseharian kita. Tidak mungkin mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya.